Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Selain bertugas di tempat pemungutan suara, petugas KPPS di Pilkada kali ini juga harus jemput bola, mendatangi para pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri. Saya sudah terhubung dengan Aat Nur Adha, petugas KPPS di Sleman, Yogyakarta yang harus menjemput suara di rumah warga yang sedang karantina. Selamat malam, Mas Aat. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Aat katanya sukarela ya, nggak ada yang mau, tapi terus Mas Aat akhirnya mengajukan diri sendiri untuk jadi petugas yang mendatangi rumah karantina. Kenapa, Mas? Ya karena udah tugas juga sih, Mbak. Daripada nanti kita gimana ya, istilahnya cari-cari orang tapi nggak ada yang mau, mending saya relawan aja, Mbak. Jadi tadi datang ke satu rumah, kemudian melayani berapa pemilih, Mas? Di satu rumah tersebut ada 4 orang pemilih, Mbak. Mas Aat masuk sampai ke dalam rumahnya? Masuk cuman sampai depan, jadi di ruang tamu mereka. Itu saya lihat ada fotonya nih lagi muncul di mata Najwa, foto Mas Aat, tapi nggak kelihatan, Mas, karena pakai hazmat lengkap itu. Berapa lama jadi proses persiapannya dari mulai datang sampai keluar? Kalau proses untuk pemakaiannya sih agak lama, Mbak, sekitar ya 20 menitan. Terus pas posisi masuk ke rumah mereka itu sekitar 10 menitan, Mbak. 10 menit, jadi selesai dari sana. Oke, selesai dari sana langsung kembali ke TPS begitu ya? Ya, Mbak, tapi kita juga disterilkan dulu, disteril dulu kan, Mbak. Jadi saya sendiri disemprot dulu tadi sebelum aku melanjutkan ke tugas juga. Disteril, jadi disemprot-semprot sterilisasi lagi Mas Aatnya? Iya, Mbak, mau nggak mau juga gitu, Mbak. Udah prosedurnya juga. Sebelumnya Mas Aat sempat dites COVID tidak, Mas? Iya, Mbak, itu kurang lebih 1 minggu yang lalu. Tesnya apa, rapid atau PCR, swab? Cuma rapid. Cuma rapid ya. Dan setelah ini ada rencana dari KPU akan dirapid lagi atau akan dicek lagi? Belum, Mbak. Belum ada ya? Kita tunggu aja dari KPU, ya. Akan nunggu KPU aja. Jadi pasrah nunggu aja ada atau enggak gitu ya, Mas? Iya, Mbak. Oke, kalau di TPS Mas Aat tempat bertugas hari ini seberapa lancar? Ada penumpukan warga pemilih atau bagaimana kondisinya waktu di TPS, Mas? Kalau dibilang lancar, Mbak. Terus kalau ada penumpukan, dibilang enggak. Karena kita udah ada batasan untuk, jadi tiap jam itu ada sendiri-sendiri, Mbak. Jadi kita bagi tiap 45 menit itu khusus 50 orang. Terus tiap pergantian shift itu kita sterilkan dulu ruangannya juga. Warga tapi disiplin ya, Mas, mau disuruh cuci tangan, disuruh pakai sarung tangan, bawa pulpen sendiri. Rata-rata kalau di TPS-nya Mas Aat? Mereka sangat antusias, Mbak. Mereka sudah jaga sendiri-sendiri dari rumah juga, bawa pulpen sendiri dari rumah. Ya meskipun ada yang lupa, tapi kita tetap sediakan, Mbak. Oke, baik kalau begitu. Saya ingin lempar ke Mbak Titi. Mbak Titi, Anda juga pemilih, Anda warga Tangsel, dan tadi pagi saya juga sudah melihat IG Mbak Titi sempat datang memilih juga. Betul, memilih. Memilih ya, Mbak. Walaupun sejak awal memang kencang nih soal pilkada di tengah pandemi karena ada kekhawatiran, tapi toh datang memilih. Kenapa, Mbak Titi? Yang paling memotivasi adalah karena saya ingin ada perubahan di Tangerang Selatan. Dan sebagai warga negara, perubahan itu ada di bilik suara, surat suara. Dan yang kedua, saya menghargai kerja keras dari tetangga-tetangga. Karena kan ini sebenarnya kerja sukarela ya. Yang menjadi KPPS itu mayoritas adalah tetangga-tetangga, warga di sekitar rumah saya. Dan itu ingin saya apresiasi. Dan yang ketiga, karena saya merasa mereka yang menjadi petugas ini patuh pada protokol kesehatan. Jadi saya relatif merasa aman ketika mereka menjadi petugas dan cukup yakin bahwa mereka akan menerapkan protokol kesehatan ini di TPS saya. Jadi 3 hal itu yang
Sebenarnya saya bersedih karena ibu saya, adik saya memutuskan untuk tidak menggunakan hak suara karena mereka merasa tidak memiliki keyakinan seperti apa yang saya miliki, terutama soal kesehatan TPS. Jadi itu beberapa implikasi di antara pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi, tapi akhirnya saya gunakan hak pilih, persis tadi seperti disampaikan, yang juara itu dua Mbak, satu pemilihnya, yang kedua petugasnya. Karena pemilihnya, walaupun kadang-kadang seperti kayak lucu ya, kita nih jaraknya dari TPS hanya berapa meter, dari rumah kan sudah cuci tangan, bawa hand sanitizer, tapi karena petugas suruh, tolong Bu cuci tangan, akhirnya harus cuci tangan begitu. Jadi hal-hal seperti itu memang menjadi sesuatu yang unik pada hari ini dan petugasnya pun ya mau mengikuti aturan yang ada. Jadi yang juara petugas, termasuk ini nih Mas Aat nih juara nih karena yang lain nggak mau, Mas Aat bahkan volunteer langsung datang dan sebagainya. Betul sekali. Mas Toto, apa yang Anda lihat terjadi di lapangan hari ini? Lembaga Anda misalnya melakukan quick count di 11 daerah kalau saya tidak salah. Ya betul. Secara umum pilkada hari ini? Iya, saya ingin masuk tentu saja ke tema juara pilkada di tengah corona ya. Jadi sulit kita bicara pilkada dalam konteks normal kan. Ada dua hal yang menurut saya menarik dievaluasi. Pertama tentu saja terkait dengan tema kesehatan. Betul nggak pertanyaan paling ekstrim bahwa pilkada ini seperti ditakutkan akan bisa menjadi klaster baru. Yang kedua kita akan bicara hal-hal yang selalu kita bahas dalam situasi normal pun. Pilkada serentak ini membawa perbaikan kualitas demokrasi nggak? Sekarang kita tambahin embel-embel dengan metode baru kampanye dalam pandemi, menambah kualitas atau jangan-jangan makin memperburuk. Yang pertama, kita bisa berdebat dengan berbagai macam sudut pandang ya, tapi secara kasat mata memang hari ini tidak terlihat semenakutkan apa yang ditakutkan. Terutama para kritikus ya terhadap pilkada. Kalau kita lihat memang tidak ada yang mengular, tidak ada yang kerumunan, dan mungkin betul kita harus mengatakan juaranya para petugas KPPS dan sebagian pemilih yang saling mengingatkan. Tetapi ada catatan, dalam konteks ini kita nggak bisa melihat hanya dari apa yang kita lihat di TV, di media, selintas misalnya. 270 daerah. Satu-satunya cara memastikan sebuah helatan besar tidak menimbulkan klaster, itu adalah bagaimana negara, Satgas Kesehatan dalam konteks ini, kemudian melakukan proses testing, melakukan tracing dari data-data yang diimun hari ini. Sehingga kemudian ini tidak berbicara sekedar pra-pilkada atau hari H pilkada, paling penting adalah memastikan setelah ini tidak membawa dampak yang buruk. Jadi ujian sesungguhnya adalah setelah hari H ini, apakah kemudian, tapi bagaimana mau menguji kalau petugasnya saja, kan, petugasnya saja harus rapid sendiri, pasrah sendiri. Dan pasrah tidak tahu setelah dia berkunjung ke orang yang memang terkena corona, apakah akan ada testing lagi atau tidak. Ini yang menurut saya akan lebih menakutkan. Kalau dari skema yang ada sekarang memang rapid test itu hanya disediakan sebelum bagi petugas. Betul. Tapi pasca itu tidak ada skema untuk rapid test. Karena ada catatan Mbak Nana dan Mbak Titi, bagaimana negara-negara lain juga kemudian akhirnya melihat kasus bahkan sehari sesudah terjadinya pemilu. Dominikan itu langsung naik tajam. Amerika setelah, padahal dia ada early voting dan ada pos yang sudah mengeliminir ya. Tapi rekor hariannya kedua terbesar. Ada juga Polandia naik sedikit. Tetapi ada juga seperti Singapura yang memang penanganannya baik, kemudian malah turun. Nah itu yang menurut saya kita harus mengevaluasinya setelah ini. Dan legitimasi pemerintah akan bisa dipertahankan kalau dia bisa membuktikan hal tersebut. Saya ingin kembali ke tadi Mbak Wulan dan Mas Udin. Mbak Wulan, saya sempat membaca surat Anda, surat pembaca di salah satu media, di Detik kalau saya tidak salah. Mbak Wulan sempat bilang seharusnya disiapkan asuransi, seharusnya pemerintah negara lebih menjamin petugas KPPS yang hari ini bertugas luar biasa di lapangan. Begitu ya Mbak? Iya betul Mbak Nana. Betul Mbak Nana. Harusnya dapat asuransi karena apa Mbak? Kalau menurut Mbak Wulan? Ini berdasar pengalaman tahun kemarin Mbak. Tahun kemarin ini saya juga punya teman-teman yang jadi KPPS. Dan mereka itu juga bukan dari golongan ekonomi yang mampu. Saya membayangkan kalau seandainya mereka itu sakit atau gimana itu kan pasti susah sekali Mbak. Jadi pengalaman dari pemilihan-pemilihan yang lalu begitu ya. Kita juga punya pengalaman pahit ketika pemilu bahkan ada ratusan petugas KPPS yang kemudian harus wafat dan sebagainya. Jadi didorong karena kekhawatiran dan didorong melihat apa yang terjadi sebelumnya. Mbak Wulan minta negara lebih menjamin lagi bagaimana keselamatan dan kesehatan suami dan juga petugas KPPS yang lain. Begitu ya Mbak? Ya betul sekali Mbak Nana. Sekarang masih ada kekhawatiran atau sudah lebih lega atau bagaimana Mbak Wulan? Lega sedikit karena kan
kalau kita kena COVID atau enggak kan baru tahunya 2 atau 3 hari lagi, Mbak Nana. Mudah-mudahan sehat terus, Mbak. Karena tadi rasanya kalau dengar Mas Udin niatnya betul-betul niat mau mengabdi, mau membantu ya, Mas. Ya, betul, Mbak. Jadi kita doakan insya Allah sehat-sehat terus. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini, Mas Udin, Mbak Ulan. Iya, Mbak Nana. Yang dari Sleman juga Kak Aat, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Mbak Nana. Kami akan kembali, kita akan berbicara dengan para kandidat pilkada di beberapa daerah. Bagaimana pengalaman mereka sebagai kandidat setelah pariwara, tetap di sini.